Jadi tidak benar kalau kita diam-diam menyokong ibu kita, orang tua kita tanpa tahu pasangan kita. Anak itu masih menangis dan anak itu buka bajunya, laki-laki. Dia buka baju, saya kaget. Banyak bekas sunutan rokok di badannya. Kata saya, "Oi, siapa yang melakukan itu?" Dan dia ngomong, "Mama." Gereja selalu berbicara tentang keluarga. Kenapa? Karena keluarga adalah pilar. Setan mau menghancurkan mau menghancurkan gereja lewat apa? Keluarga. Hancurkan saja keluarga, pasti kalau keluarga hancur akan muncul anak-anak yang terluka. Anak-anak terluka. Saudaraku, saya 25 tahun di rumah retret. 6 tahun saya pergi paroki, saya pindah lagi ke rumah retret. Saya kalau di rumah retret, maaf, banyak menghadapi anak-anak terluka. Mereka cerita, mohon maaf Bapak Ibu. Dan banyak yang konsultasi pada saya, anak-anak yang merasa tidak diperhatikan adalah anak-anak aktivis gereja. Anak-anak aktivis. Mereka selalu ngomong, "Romo, papa mama punya waktu untuk pelayanan. Tapi gak pernah punya waktu untuk aku." Saya suka sedih sekali. Bahkan beberapa anak begitu menyedihkannya. Saya pas retret beres-beres seperti itu, barang-barang saya. Tiba-tiba seorang anak perempuan kelas 5 loncat ke punggung saya. "Romo, aku minta digendong ya Romo." "Ya, kenapa?" "Sejak kecil papa pergi, aku gak kenal papaku. Aku belum pernah merasakan digendong oleh papa. Oleh Romo boleh ya?" "Ya boleh, asal jangan mamamu ya." "Kenapa Romo?" "Aku nanti ketagihan." Lihat, begitu menyedihkan. Bahkan ada seorang anak, satu kasus yang begitu menyakitkan sekali. Pada saat saya cerita tentang luka saya kepada ayah. Luka saya kepada ayah. Tiba-tiba seorang anak SMP kelas 3 lari keluar. Dan teriak di kamar mandi. Kencang sekali. Dan habis teriak, saya datang ke anak itu. Lalu saya pegang, "Nak, kenapa?" Anak itu masih menangis dan anak itu buka bajunya, laki-laki. Dia buka baju, saya kaget. Banyak bekas sunutan rokok di badannya. Kata saya, "Oi, siapa yang melakukan itu?" Dan dia ngomong, "Mama." "Ah, kok tega? Kenapa?" "Romo, pas Romo cerita, saya baru tahu. Mama benci sekali pada aku. Karena waktu mama hamil, papa pergi dengan wanita lain. Dan waktu saya lahir, mama selalu teriak, 'Wajah kamu tuh pas seperti papa kamu. Maka mama benci pada kamu.' Dan kalau salah sedikit saja, anak ini disudut oleh rokok oleh mamanya. Dia dapat laporan dari gurunya bahwa anak ini punya masalah, langsung disudut. Dan anak ini ketakutan. Begitu menyedihkan saudaraku, luka-luka itu. Dan kalau keluarga seperti itu, anak-anak hasil seperti itu, maka tidak mungkin akan menjadikan gereja kuat. Dasarnya saja rapuh. Cintanya saja tidak utuh. Oleh karena itu, gereja selalu mengingatkan dan menarik dalam Gaudium et Spes, ditekankan kembali perkawinan. Maka bagaimana perkawinan itu bisa menjadi keluarga hebat? Bisa punya iman yang kuat. Next. Gaudium et Spes 48 mengatakan perkawinan adalah persekutuan mesra hidup dan cinta.
Jadi di dalam perkawinan itu ada ikatan kehidupan. Maka dalam kehidupan perkawinan tidak sah, maaf ya, tidak sah. Kalau Anda, maaf, mau memberikan dana pada ibu Anda tanpa ngomong pada pasangan Anda, itu sudah salah. Karena masalah Anda, suami, adalah masalah istri juga. Dan masalah istri adalah masalah suami juga. Jadi tidak benar kalau kita diam-diam menyokong ibu kita, orang tua kita tanpa tahu pasangan kita. Itu sudah tidak ada persekutuan hidup. Itu sudah tidak ada kebersamaan hidup. Kebersamaan itu berarti apa? Sama. Seia sekata. Maka kalau saya itu dimarahin oleh ayah, dimarahin, kamu itu bodoh, kamu itu salah gitu. Saya lari kepada ibu, gak pernah ibu mengatakan, ya wes lira popo bapakmu ki gendeng. Jo dirungokke. Gak pernah. Ibu ndak akan pernah menjelek-jelekkan ayah. Di saat ayah nempeleng saya, sakit, saya lari pada ibu. Ibu hanya memeluk, dan ibu tidak pernah menjelekkan ayah. Ibu hanya mengatakan, sini, gak apa-apa, ibu sembuhkan. Di saat saya dibodoh-bodohkan oleh ayah, kamu bodoh le bodoh. Adik-adikmu ki ranking 1, 2, kamu tuh 35. Lalu saya jawab, tapi kan konsisten, saya 35. Iya konsisten tapi di bawah terus. Gitu ya. Kamu tuh bodoh, memalukan. Ibu selalu langsung memeluk saya, sini kok gak apa-apa. Anak ibu harus ada yang bodoh. Kalau ada yang pintar harus ada yang bodoh. Lalu saya ngomong, kalau begitu Eko bodoh gak apa-apa ya bu. Gak apa-apa nak, gak apa-apa. Asal jangan selama-lamanya ya nak. That's my mom. That's my mom. Tidak pernah merendahkan ayah. Tidak pernah. Dan ayah pun kita kan selalu protes. Ibu kan pulang kerja, anak-anak pulang sekolah. Kami tidak punya asisten rumah tangga. Jadi kita nunggu ibu masak. Masak yang paling cepat masak apa? Apa? Sayur bening. Sayur bening yang tidak pernah ada musim sayurnya adalah apa? Bayam, betul. Bayam. Dan sayur bayam itu harus selalu ada apa? Jagung. Dan kita selalu ngomong bayam terus, tempe neh. Bapak selalu ngomong, le, bayam mbokmu ki enak tenan, sehat. Bayam udah sehat gitu ya. Sampai sekarang saya asam urat jadinya gitu ya. Jadi perhatikan, saya melihat ayah dan ibu tidak pernah merendahkan. Tidak pernah merendahkan. Bahkan yang menarik adalah apa? Kalau ayah pulang, saya tidak pernah melihat ibu itu langsung ngadu pada ayah. Enggak, langsung ngomong, Pak, enggak. Ayah pulang tuh ibu selalu sikapnya, oh pulang pak, ya. Capek aku, oh ya. Ibu biarkan. Karena kalau laki-laki pulang, yang baru nyampe itu tubuhnya doang. Rohnya masih di jalan. Baru setelah itu bapak duduk, ibu selalu buatkan 2 minuman. Kopi dan nasgitel. Teh panas legi kental. Itu selalu kotek. Lalu bapak itu nyeruput. Dan diem. Duduk diem. Ibu pun diam. Setelah itu baru setelah tenang baru ngobrol mereka. Dan ayah itu kalau ibu tidak ada langsung le. Kopi mbokmu ki jos. Enak. Raono kopi sing ngalahke buatan mbokmu. Eko kan mendengar toh. Eko juga ingin dipuji oleh ayah. Suatu saat ibu belum pulang. Saya buatkan kopi untuk ayah. Ayah minum langsung
kopimu koyo uyuh jaran. Raina. Lalu akhirnya saya nanya ibu, Bu, beritahu dong apa buat kopi, aku ingin buat kopi, ayah senang biar aku dipuji. Matematika enggak pernah dipuji, ranking enggak pernah dipuji. Saya selalu anak bodoh dan ngaco. Bu, sekali-kali ayah muji saya. Ya wes, gawean kopi. Apa resepnya, Bu? Telu sijile. Apa telu? Telu sendok kopi, siji sendok gula. Iku bapakmu ki senenge koyo ngono. Wah, saya diam-diam saya buatkan. Pak, kopi. Apa neh? Kopi, Pak. Enak, ini pasti enak. Saya ndak cerita ini resep ibu. Lalu diminum, ayah berkata, podo ra enak. Cuer koyo ngene. Koyo uyuh. Saya protes pada ibu. Bu, katanya 3-1. Tapi kok aku buat gak enak. Langsung ibu berkata, Le, yen aku nggawe tambahi itu sithik cuh ngono. Saudara-saudara orang Jawa tahu toh, air ludah itu adalah apa? Jampi-jampi supaya lengket gitu ya. Jadi dikasih itu, tuh gitu. Bapak tidak pernah tertarik pada wanita manapun gitu ya. Jelas, Bu? Jadi nanti lagi kalau buatkan sesuatu, kasih air ludah sedikit gitu ya. Cuh gitu ya. Loh, ludah ibu itu mujarab. Saya jatuh, datang ke ibu, Bu jatuh, buluh, wish. Benjot, wish. Sekarang sayang ibu saya sudah meninggal dan air ludah itu tidak kutemukan di apotik manapun. Bapak ibu lihatlah, rupanya apa yang membuat perkawinan itu menjadi hebat? Karena saling menghargai. Bukannya saling melecehkan pasangan. Wajah Anda sudah tidak jelas semuanya. Antara hidup dan mati. Saya break dahulu. Terima kasih, Tuhan memberkati.